Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Yuko. Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Sorry, kenapa saya pakai topi? Karena saya badannya masih kurang enak, badan ini masih masuk angin. Jadi rambut saya kelihatan ke atas gitu, saya tutup ini. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya ya. Setelah beberapa waktu yang lalu saya tidak lagi membuat konten. Oke, teman-teman, untuk kali ini saya masih mau bahas tentang hangatnya isu atau berita tentang pandemi COVID-19. Tapi saya tidak akan membahas tentang isu yang secara kontroversial atau kontroversi. Di sini saya hanya mau saling mengingatkan untuk khususnya untuk diri saya sendiri dan teman-teman atau rekan-rekan sahabat-sahabat semuanya. Oke, di tengah-tengah pandemi yang semakin kesini tuh kayaknya isunya semakin naik ya. Tapi apa sebetulnya sih yang harus kita lakukan dengan kondisi atau situasi yang sebetulnya memang sudah new normal, tapi sampai kapan kondisi ini akan berakhir atau bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Oke, so teman-teman, kalau kita mendapatkan informasi, kita melihat berita yang ada televisi, ada di sosial media dengan banyak sekali narasi, dengan banyak sekali komentar, dengan banyak sekali informasi yang dikemukakan oleh para pakar, oleh para pengamat dan lain sebagainya, tentu saja membuat kita semakin bingung. Tapi sebetulnya kalau memang itu informasinya memang dikonsumsi dan bisa membuat kita lebih produktif, bisa membuat kita lebih baik, kenapa tidak? Informasi tetap perlu, tapi kita harus bisa memilah-milah secara proporsional mana yang memang informasi itu bisa membuat kita lebih baik, bukan membuat kita lebih semakin bingung. Contoh bahwa tentang sebaiknya kita di rumah atau tetap bekerja di rumah atau kita bekerja di luar dengan sesuai dengan protokol kesehatan. Tentu saja kita harus menyesuaikan dengan kondisi kita. Kalau toh memang kita tidak bisa bekerja dari rumah atau work from home, karena tidak semua pekerjaan bisa dilakukan di rumah atau dari rumah. Tentu saja kita akan melakukan secara profesional dan kita mengikuti protokol kesehatan, karena kita nggak bisa bicara takut dan nggak takut. Memang kondisinya begitu. Kita semua sudah mendapatkan informasi dari berbagai media, dari berbagai pakar kesehatan dan lain sebagainya, dari para akademisi juga. So teman-teman, kalau kita mendapatkan informasi yang nggak baik, informasi yang sifatnya fake, hoax ya, mestinya kita skip aja. Kalau kita memang penasaran ya silahkan. Kadang-kadang ada memang berita yang sifatnya fake atau hoax justru membuat kita itu penasaran. So enggak apa-apa, baca beritanya, tapi memang itu tidak baik untuk kita skip aja, kita lupakan saja. Kita konsumsi yang berita-berita yang memang membuat kita menjadi lebih baik dan produktif. Banyak sekali sebetulnya kesempatan-kesempatan yang bisa kita manfaatkan di tengah gencar-gencarnya dengan kondisi pandemi ini, bahwa kita dianjurkan untuk memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar kita, atau memang kita bisa menggunakan smartphone kita, laptop kita untuk kegiatan yang produktif yang sifatnya untuk berbisnis, belajar, seminar ya, atau webinar gitu. Kenapa tidak? Karena sekarang sudah mulai banyak sekali kelas-kelas yang berbasis teknologi virtual yang selama ini mungkin teman-teman webinar itu terasa tidak terjangkau atau lumayan mahal, yang teman-teman untuk ikut webinar itu tidak sanggup atau sebetulnya sayang untuk mengeluarkan biaya. Nah, sekarang banyak sekali webinar yang gratis dengan pembicara yang bagus, dan yang selama ini teman-teman impikan ternyata ilmu yang ingin teman-teman dapatkan waktu itu cukup mahal, sulit, apalagi jauh contoh tempatnya. Saat ini teman-teman yang sedang berbisnis sebagai newbie, banyak sekali seminar-seminar, training ya yang bisa teman-teman ikuti. Baik di Instagram, ada yang menggunakan IG Live, YouTube atau Zoom dan lain sebagainya, banyak sekali. Teman-teman bisa searching, cari. Kalau teman-teman hanya melihat berita, mengkonsumsi informasi tanpa berbuat, tentu saja hanya konsumtif informasi yang pada akhirnya tidak merubah kita. Informasi itu setidaknya harus bermanfaat buat kita, bisa merubah kita menjadi lebih baik, bisa merubah kita menjadi lebih produktif. Kalau dengan kondisi ini teman-teman contoh ingin berjualan secara online, ingin berbisnis, ikuti tren-tren yang berbasis digital marketing. Banyak sekali di IG, bisa searching di Google, di grup WA, banyak yang sharing itu, banyak yang share tentang training tersebut. Juga buat para mahasiswa, akademisi yang ingin memanfaatkan
teknologi webinar ini, ikuti, cari informasinya. Atau banyak sekali sebetulnya sudah share to share di WhatsApp group, Telegram group. Kenapa nggak kita manfaatkan? Yang selama ini justru seminar itu sangat mahal, tidak terjangkau biayanya, tidak terjangkau tempatnya karena terlalu jauh dan kita masih sibuk. Dengan kondisi sekarang ini banyak sekali karyawan ataupun para pelajar yang masih tidak kerja, atau bagi yang karyawan itu masih ada yang 3 hari libur, 2 hari masuk, ada yang sehari kerja, sehari masuk. Nah, itu bisa memanfaatkan pada saat hari yang tidak masuk, kita gunakan hal yang berguna. Bisa untuk berjualan secara online, bisa untuk belajar secara online dengan mengikuti webinar. Kenapa tidak? Jangan hanya kita mengkonsumsi berita yang fake dan hoax. Karena apa? Justru akan membuat kita tertekan dengan kondisi tanpa harus kita berbuat sesuatu yang lebih produktif. Lebih baik kita cari informasi, dan itu informasi membuat kita lebih baik, membuat kita lebih produktif, kita cari. Ya, kita tidak bisa bermurung, kita tidak bisa berlama-lama banyak mengeluh dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang harus kita perbuat, kita saling mengingatkan. Hindari berita-berita yang membuat melemahkan kita, tapi cari yang berita-berita informasi yang membuat kita lebih baik lagi, membuat kita lebih bergerak lebih cepat, kita bergerak lebih untuk memperbaiki kondisi ekonomi kita. Ingat, informasi perlu. Bahkan kadang-kadang informasi yang hoax itu perlu sekedar kita untuk tahu bahwa ini tidak benar dan bisa mengingatkan sesama sahabat atau teman. Memang kadang-kadang informasi hoax atau fake itu bikin penasaran kita baca. Kalau memang itu tidak benar, ya sudah, kita nggak usah cari-cari, itu tidak benar ya. Ya sudah, selesai, kita skip aja. Oke, sekali lagi tips saya, lebihlah produktif. Kalau memang memungkinkan harus dari rumah. Kalau memang kita tidak memungkinkan untuk dari rumah, ya kita harus sesuai dengan protokol kesehatan. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Kita harus tetap menjaga kondisi tubuh kita. Karena dengan sehat itu kita bisa lebih leluasa untuk mencari ilmu, mencari uang, memperbaiki ekonomi kita yang terpuruk. Oke, teman-teman semuanya, untuk pagi ini mungkin itu saja sebagai tip yang sama-sama kita bisa saling mengingatkan di tengah-tengah pandemi yang sampai saat ini belum berakhir, walaupun sudah ada kondisi yang sekarang mulai transisi menuju ke new normal. Apapun itu, apapun kondisinya, kita harus tetap lebih baik. Gunakan kondisi ini, cari peluang. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya sendiri dan buat teman-teman. Oke, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.